Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu ada pada panjenengan semua. Jadi langsung absen saja sebelum kita masuki pembelajaran. Absen pertama, Mas Arif. Hadir Pak. Mas Aldi. Hadir. Mas Nizam. Sakit. Sakit apa Mas Nizam? Sakit panu Pak. Oh, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Mas Indra. Hadir. Mas Firman. Hadir. Oh, nggak apa-apa, muridnya sedikit, asal pada pinter-pinter. Amin Pak. Ini. Oh iya, kita hari ini mempelajari tentang bab yang ke-9 tentang tata cara merawat jenazah. Bagi kita sebagai umat muslim harus tahu lah istilahnya bagaimana kita besok kalau mau merawat jenazah, karena kita tidak tahu, karena maut itu datang kapan saja, di mana saja, entah itu dari yang muda atau yang tua, kita juga tidak tahu. Yang penting kita sebagai umat Islam wajib mempelajari itu. Tata cara merawat jenazah itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Coba ulangi Mas Arif. Yang pertama memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga yaitu menyolatkan, dan yang keempat yaitu menguburkan Pak. Oh, bagus sekali. Jadi anak didik saya memang pada pintar-pintar semuanya. Oke, kita masuk ke materi tentang memandikan jenazah. Memandikan artinya membersihkan dan mensucikan jenazah dari kotoran dan najis yang menempel padanya. Jenazah laki-laki biasanya dimandikan oleh laki-laki, yaitu atau tidak berupa istri atau mahram atau laki-laki yang bukan mahramnya. Yang perempuan itu dimandikan oleh, kalau enggak suami, perempuan lain atau laki-laki atau perempuan mahramnya. Orang yang adapun syarat-syarat wajib yang harus dimandikan adalah yang pertama, jenazahnya beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, matinya bukan mati syahid. Jadi kalau matinya mati syahid itu tidak diwajibkan untuk memandikan. Jadi langsung dikuburkan tanpa mengkafani. Tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan menyiram anggota badan sebelah kanan. Jadi menyiram badan dari anggota sebelah kanan, yaitu dari kepala terlebih dahulu, tangan sampai kaki. Yang kedua baru sebelah kiri, dari kepala, anggota badan sebelah kiri sampai kaki. Yang kedua adalah menyirami dari arah kepala sampai hingga membasahi seluruh badannya dengan air sabun sebanyak 3 kali sampai 7 kali agar benar-benar bersih. Penjelasan yang terakhir, disunahkan menggunakan air yang dicampur wangi-wangian, yaitu bunga atau kapur halus. Itu sudah biasa yang terjadi, yang dilaksanakan di kampung-kampung kita. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani itu artinya membungkus atau menutupi jenazah dengan kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Kain kafan yang paling baik menurut Nabi ialah yang warna putih atau
atau yang biasa disebut Polri kalau di Indonesia. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pakailah di antara kainmu yang putih. Sesungguhnya kain putih itu adalah baik-baik kain, dan kafanilah mayatmu itu dengan kain putih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jika memang tidak ada kain putih, maka boleh dengan menggunakan kain apa saja, asal dapat menutup anggota seluruh tubuh. Cara mengkafani jenazah adalah yang pertama, kain kafan dilemparkan di atas tikar yang bersih. Yang kedua, letakkan jenazah dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti posisi bersedekap dalam sholat. Jadi seperti ini ya teman-teman, kelihatan atau tidak? Nah, Kelihatan, Pak. Oke. Yang ketiga, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, hidung, mata, dan telinga ditutup dengan kapas. Yang keempat, taburi tubuh dan jenazah dengan wangi-wangian atau menggunakan parfum. Yang kelima, sehelai demi sehelai kain kafan dibungkuskan ke tubuh jenazah dengan mendahulukan sebelah kiri dari yang kanan. Yang keenam, diikat dengan tali yang terbuat dari potongan kain kafan pada bagian kepala, dada, perut, lutut, dan kaki. Oke. Yang ketiga adalah sholat jenazah. Sholat jenazah yaitu dimaksudkan sebagai doa atau permohonan dan permintaan apapun ampun dosa atas diri si mayat. Dasar hukum mensolatkan jenazah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antara kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara mensolatkan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, imam berdiri di dekat kepala bagi mayat laki-laki dan imam berdiri di tengah badannya bagi mayat perempuan. Yang kedua, makmum membuat shaf di belakang imam. Jumlah shaf yang paling utama menurut Nabi adalah 3 baris. Apabila kemungkinan niat disertai dengan takbir yang pertama lalu membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua lalu membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, takbir ketiga lalu berdoa untuk mayat dan keluarganya. Takbir keempat membaca doa. Yang keenam adalah salam. Yang keempat adalah tata cara mengubur jenazah. Cara penguburan jenazah adalah yang pertama sebagai berikut. Jenazah dimasukkan ke dalam lubang lahat yang telah disediakan sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, semua pengikat tali dilepaskan sehingga pipi jenazah dapat menyentuh tanah. Jenazah dibaringkan di atas lampu kanannya menghadap kiblat. Yang keempat, menimbun jenazah dengan tanah galian hingga rapat. Yang kelima, mendoakan jenazah. Jadi itu anak-anak rentetan cara merawat jenazah. Yang pertama, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, setelah itu menguburkan. Nah, dari keempat ini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Mungkin sudah jelas, Pak. Oh ya. Oke, kalau sudah jelas, karena ini habis ini Bapak itu ada rapat. Jadi ada rapat dengan kepala sekolah. Jadi kalian saya beri tugas saja ya. Nanti di buku paket itu ada di halaman 59 ada pilihan ganda dan desain, itu nanti dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya anak-anak, untuk hari ini cukup. Silakan.
Silahkan nanti dipelajari lagi. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.